Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 20. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tungku penempaan susunan bintang. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh, dan tangannya bergerak dalam lintasan misterius dan tak dapat dijelaskan dari dadanya. Tiba-tiba, kekuatan surgawi emas dengan ibu jari yang tebal, setelah diserap ke dalam api Hongmeng, itu seperti bintang dengan ibu jari yang berdiri diam. Ada total 9.000 bintang. Setiap bintang abadi adalah basis arai. Saat bernafas, tirai cahaya pecah dari dasar 9.000 susunan bintang. Tirai cahaya terjalin dan menyatu menjadi tungku penempaan hingga 300 kaki. Jika adegan ini dapat dilihat oleh seni senjata dari Guild Pemurnian, itu akan mengejutkan untuk meragukan kehidupan. Adegan tungku penempaan susunan bintang yang dipadatkan oleh kekuatan abadi, apalagi tempat yang ditinggalkan, bahkan jika melihat 9 dunia abadi Hongmeng, dunia abadi Siyuan dan dunia kekacauan, tidak ada yang bisa melakukannya. Ketika tungku penempaan bintang dipadatkan, Tan Yun melambaikan tangan kirinya. Tiba-tiba, 32 jenis biji yang menumpuk di aula melonjak ke tungku penempaan bintang. Langkah pertama Tan Yun adalah menyaring kotoran dari 32 jenis biji. Langkah kedua adalah membentuk embrio menara-menara suci abadi ruang waktu. Pada langkah ketiga, embrio menara ditempa lagi. Saat menempa, pola menara yang misterius dan kompleks disempurnakan menjadi menara. Setelah langkah ketiga selesai, tempa embrio menara untuk ketiga kalinya. Setelah menempa dengan sukses, Tan Yun dapat menggunakannya setelah meneteskan darah untuk mengenali tuannya. Tan Yun yakin bahwa dia dapat memperbaiki dengan sukses paling lama 50 tahun. Di aula, setahun kemudian, 32 jenis biji berubah menjadi cairan berwarna-warni di bawah nyala api Hongmeng. Dalam sekejap mata, setelah setengah tahun, semua kotoran biji dalam cairan telah dihilangkan. Membeku. Tan Yun, yang sedang berlatih dan memurnikan pil pada saat yang sama, meludahkan kata, kondensasi. Pada saat itu, cairan yang tersuspensi di tungku tempa bintang secara ajaib berubah menjadi menara setinggi 100 kaki dan 66 lantai. Selanjutnya, Tan Yun menghilangkan api Hongmeng yang membakar tungku penempaan bintang. Setelah setengah tahun pendinginan, menara menjadi kokoh. Kemudian Tan Yun mulai mengendalikan api Hongmeng untuk membakar tungku penempaan bintang. 3 bulan kemudian, ketika menara di tungku penempaan samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencair, Tan Yun mengendalikan suhu api-api Hongmeng untuk menjaga menara dalam keadaan meleleh. Kemudian, dengan lambaian lengan kanannya, kekuatan abadi emas ditembakkan dari tubuh dan melayang di udara. Bas! Ruang itu seperti riak air. Rambut Tan Yun berkibar, melepaskan pengetahuan abadi dan menyelimuti kekuatan abadi. Di bawah penutup pengetahuan abadi Tan Yun, Feng Xianli mulai memisahkan kekuatan abadi seperti rambut ramping. Setahun kemudian, Feng Xianli berubah menjadi ratusan juta Xianli. Tan Yun memanipulasi jejak kekuatan abadi. Butuh waktu 20 tahun untuk membentuk sebotol bayangan virtual menara 66 lantai dari udara virtual. Jejak kekuatan abadi yang terjalin dalam bayangan virtual membuat orang terpesona. Ini adalah pola menara-menara suci abadi terbaik. Pola menara, pola pedang dan pola rune memiliki fungsi yang sama dan berbeda. Bahkan jika salah satu simpul persimpangan dan pemisahan dari pola menara yang dipadatkan oleh kekuatan abadi salah, pola menara dari seluruh menara akan gagal dan menjadi pola menara limbah, dan menara suci abadi yang sudah jadi tidak dapat ditempa. Halo. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memanipulasi pola menara setinggi 100 kaki, dan perlahan-lahan mencetaknya di embrio menara tungku tempa bintang. Dalam 10 tahun berikutnya, Tan Yun menemukan bahwa pola menara akhirnya terintegrasi dengan embrio menara melalui pengetahuan abadi. Ho. Tan Yun mulai melepaskan suhu api Hongmeng secara ekstrim dan mulai membakar tungku penempaan bintang. Setengah tahun kemudian,
Ketika embrio menara benar-benar meleleh menjadi menara cair, Tan Yun memasuki menara. Dengan pengetahuan abadi, Tan Yun membuka ruang independen dalam embrio menara 66 lantai. Kemudian, dengan mata tertutup, Tan Yun melepaskan kekuatan ruang dan waktu, dan terbang ke ruang yang dibuka oleh lantai 66, membuat ruang lantai 66 sepenuhnya berbentuk. Setelah melakukan semua ini, wajah tampan Tan Yun menunjukkan senyum kesuksesan. Dia tahu bahwa setelah menara mendingin, itu bisa menjadi artefak peri terbaik. 10 tahun berkultivasi di menara manapun setara dengan 1 hari di luar. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng di tungku penempaan bintang dan 5.000 kelompok api Hongmeng di bawah 5.000 botol tungku alkimia. Alasan mengapa Tan Yun sekarang memadamkan api Hongmeng di bawah 5.000 botol tungku alkimia adalah karena Tan Yun yakin bahwa 5.000 botol alkimia telah berhasil disempurnakan. Saat ini, Tan Yun masih belum menyentuh penghalang batas ketiga ranah menghukum abadi. Dia tahu bahwa semakin tinggi alam, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih. Membuka. Ketika Tan Yun berpikir, tiba-tiba, sampul 5.000 botol tungku alkimia terangkat dan jatuh ke tanah. Kemudian, sinar cahaya cian yang ramping naik dari 5.000 botol pil di tungku, berubah menjadi pil cian, dan digantung di atas tungku alkimia. Di setiap pil biru, ada bayi seperti pil yang meringkuk. Pil ini berarti bahwa semua pil adalah pil terbaik. Pil ini adalah pil terbaik untuk menghukum abadi. Dan ada 64 eliksir kelas atas yang tergantung di atas setiap tungku, yang berarti bahwa Tan Yun menggunakan 64 seri alkimia saat memurnikan pil. Ada 300-200 ribu obat mujarab hukuman berkualitas baik untuk 5.000 tungku ini. Dengan senyum puas, Tan Yun melambai, dan 320.000 pil abadi kelas atas berubah menjadi semburan biru dan dituangkan ke dalam cincin abadi. Tan Yun berkata sambil tersenyum, di pasar kota luar, harga normal pil peri kelas atas adalah 500 batu abadi kelas bawah, sedangkan pavilion peri Zubao dan 4 toko lainnya dijual seharga 1.000. Dan pil abadi terbaik yang saya saring tidak ada di seluruh tempat yang ditinggalkan. Bahkan jika saya menjual 10.000 batu abadi yang lebih rendah, mereka akan dirampok. Tapi itu sangat mahal sehingga orang abadi tidak mampu membelinya. Lalu jual dengan harga 50 batu abadi kelas menengah. Satu pil 50 batu abadi kelas menengah, lebih dari 300.000 pil, lebih dari 15 juta batu abadi kelas menengah. Memikirkan hal ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, 320.000 pil sebening kristal terbang keluar dari 5.000 botol pil lainnya. Di setiap pil, jelas ada pil seperti bayi yang berjongkok di dalamnya. 320.000 pil ini adalah pil pemurnian terbaik. Setelah Tan Yun mengumpulkan semua pil ke dalam cincin abadi, dia berkata sambil tertawa keras, bahkan jika saya menjual 5.000 batu abadi kelas menengah, diperkirakan saya akan dirampok oleh pemain kuat di dunia abadi. Pada saat ini, Tan Yun, yang memiliki 320.000 keping pil hukuman terbaik dan pil pemurnian terbaik, telah menggandakan nilainya. Bos, hal-hal besar dan besar itu buruk. Ketika Tan Yun cukup bersemangat, dia mendengar suara panik Chu Xiao. Iya, Tan Yun mengerutkan kening, menyingkirkan 10.000 botol tungku alkimia dan membiarkan pagoda abadi ruang waktu di tungku penempaan bintang menjadi dingin. Tan Yun meninggalkan aula peri di lantai pertama dan keluar dari lobi di lantai pertama Tiange, kota Sisu. Mata Tan Yun sedikit menyempit dan menemukan bahwa ada 2 orang abadi tingkat 12 menghukum abadi memakai baju besi di lobi. Di jalan di luar Tiange di kota Sisu, ada 30 orang abadi di tingkat 11 menghukum abadi. Di antara mereka, 20 perwira adalah bawahan dari 2 perwira di lobi, dan 10 lainnya adalah bawahan Miao Wei. Di belakang 30 abadi, ada 300 tentara abadi yang menghukum langkah ke-6 hingga ke-9. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, satu dari 1.000 makhluk abadi bernama Jialai menjulurkan jarinya dan dengan marah menunjuk ke arah Tan Yun. Kamu orang yang sombong, apakah kamu Tan Yun? Mendengar ini, Tan Yun menyipitkan matanya, dan mengatakan setiap kata, kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi. Mendengar ini, Jialai terkejut, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya.
Dia tidak mengharapkan Tan Yun di depannya. Ketika dia melihat dirinya sendiri, dia tidak hormat, tetapi sangat sombong. Tidak hanya Jia Lai yang berpikir begitu, tetapi juga 1000 orang abadi di sampingnya, Li Yongchang. Jia Lai menatap Tan Yun, menjulurkan jari, mengangguk ke kepala Tan Yun, dan berkata dengan senyum muram, "Tan Yun, aku belum melihat siapapun. Mungkinkah kamu takut bahwa kamu, semut tingkat kedua, akan gagal?" Aku tidak mengatakannya lagi, bahkan jika kamu mengatakannya 10 kali 100 kali, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Mendengar ini, Tan Yun semakin marah di dalam hatinya, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih jari Jia Lai. "Kamu bilang Lao Su di kiri dan Lao Su di kanan. Apa yang kamu lakukan, persetan?" Klik. Tan Yun berkata, tangan kanannya tiba-tiba bekerja keras dan mematahkan jari telunjuk Jia Lai. "Ah, jariku!" Jia Lai berteriak seperti babi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun di depannya berani melakukannya sendiri. "Saya akan membunuh kamu." Tubuh Jia Lai memuntahkan kekuatan yang kuat untuk menghukum makhluk abadi, dan tinju kanannya menghantam dada Tan Yun dengan kekosongan yang runtuh. Hah! Saat Tan Yun sedang marah, tinju kirinya terlempar keluar dan bertabrakan dengan tinju Jia Lai. Bang! Retakan! Dengan suara keras, tiba-tiba, kabut darah memenuhi udara, jari-jari yang patah terbang, dan seluruh kepalan tangan kanan Jia Lai pecah berkeping-keping. Dia menjerit dan diledakkan terbalik oleh Tan Yun dan terbang keluar dari kota Tiange di Sishu. Tusuk. Deng deng deng. Meskipun Tan Yun meninju tinju Jia Lai, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke lengannya dari wajah tinju itu. Tan Yun menyelipkan kakinya di tanah sejauh puluhan kaki dan kemudian mundur 3 langkah. Baru kemudian dia berdiri teguh. Li Yongchang di lobi sangat marah, "Tan Yun, kau licik, kau pasti menyembunyikan kekuatanmu." Mengaum. Pada saat ini, di luar Tiange kota Sishu, Jia Lai, yang kehilangan tinju kanannya, meraung seperti binatang buas, "Tan Yun, aku membunuh banyak musuh di medan perang, tetapi kamu mengabaikan tanganku. Aku harus membunuhmu." Jia Lai menoleh ke belakang dan menatap 30 perwira dan meraung, "Ikut denganku dan bunuh Tan Yun, orang gila yang berani." Saat itu, sosok Li Yongchang di lobi melintas dan muncul di sebelah Jia Lai. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jia Lai, jangan gegabah. Kami diperintahkan untuk menangkap Tan Yun dan kembali ke barak. Jika kami membunuhnya sekarang, bagaimana kami bisa mendapatkan pekerjaan di sana?" Mendengar pidato itu, Jia Lai karena marah dan menatap Tan Yun di lobi di lantai 1. Suaranya seperti guntur, "Tan Yun, aku bertanya padamu apakah kamu membunuh Miao Wei?" Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, "Ya. Apa yang terjadi padaku?" "Tan Yun, jangan berpuas diri. Kamu akan merasa lebih baik ketika tiba di barak." Jia Lai dengan marah, "Miao Wei adalah makhluk abadi dari ribuan orang. Kamu membunuhnya, dan Mayor Jenderal kami akan memeriksamu. Sekarang kamu pergi ke barak bersama kami segera." Suara Jia Lai begitu keras sehingga semakin banyak orang abadi yang menonton di jalan. Para abadi memandang Tan Yun dengan simpatik, dan bahkan beberapa abadi berbisik kepada Tan Yun secara diam-diam. "Jangan ikuti tentara. Jika Anda sampai ke barak, Anda akan mati." Jelas, Tan Yun adalah pria baik di hati kebanyakan orang abadi. Pada saat ini, Tan Yun melirik Jia Lai dan Li Yongchang, serta 30 perwira dan 300 tentara abadi. Tiba-tiba dia tersenyum. Tan Yun tertawa sembrono dan liar, "Hehe, bagaimana jika aku bilang tidak? Beraninya kau?" Li Yongchang memelototi Tan Yun. Tan Yun mencibir, "Ada 2 aturan di kota abadi Suanyuan. Salah satunya adalah aturan militer, yang digunakan untuk membatasi, memberi sanksi, dan mengatur tentara Anda. Yang lain adalah aturan kota. Miao Wei, mengenakan pakaian malam dan bertopeng, masuk ke toko kami dan mencoba membunuhku, tapi aku membunuhnya. Menurut aturan kota, apa kejahatan Tan Yun?" Begitu Tan Yun mengatakan ini, ada semburan teriakan dan omelan di antara puluhan ribu penonton. "Bos Tan tidak melakukan kejahatan. Bos Tan menjual barang Zubao Xiange kepada kami dengan harga diskon.
Pria yang baik. Bahkan jika Anda adalah tentara, Anda bisa. Itu benar, itu benar. Bos Tan adalah orang yang baik dan dia tidak melakukan kesalahan. Mengapa Anda menangkap orang? Ya, bahkan jika Bos Tan bersalah, dia juga orang yang langsung berada di bawah komando pavilion rumah tuan kota. Bukan giliranmu untuk menangkap Bos Tan. Petik 2. Jeritan makhluk abadi tertinggal di telinganya. Li Yongchang tiba-tiba melepaskan nafas tingkat 12 ranah menghukum abadi, menyelimuti puluhan ribu makhluk abadi, dan meraung, siapa yang berani berbicara omong kosong lagi, aku Li Yongchang tidak akan pernah memaafkan. Tiba-tiba, puluhan ribu orang abadi terdiam. Apa yang kamu takutkan? Jangan takut. Seperti kata pepatah, kejahatan lebih baik daripada kebaikan, dan kita benar. Tan Yun melangkah keluar dari tiangnya dari 4 kota seni dan berkata dengan suara keras, Chu Xiao, orang-orang abadi memiliki keadilan dalam pikiran, yang patut didorong. Hargai batu abadi. Ayo, Chu Xiao mengikuti Tan Yun keluar dari tiangnya kota Sishu. Bos, berapa banyak yang kamu berikan? Tan Yun bertanya tanpa ragu, berapa banyak batu abadi yang kita miliki? Bos, sekarang hanya ada 630.000 batu abadi kelas menengah yang tersisa. Chu Xiao berkata dengan jujur. Dan puluhan ribu orang abadi, mendengar begitu banyak batu abadi, mata mereka berbinar. Mereka mengharapkan Bos Tan menjadi kaya dan murah hati dan menghadiahi dirinya sendiri dan orang lain dengan beberapa batu abadi kelas menengah. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat puluhan ribu orang abadi dan orang-orang abadi yang datang satu demi satu benar-benar mendidih. Tan Yun melirik Li Yongchang dan Jia Lai, yang ekspresinya pucat, dan berkata dengan suara keras, aku semua dihargai. Wow, Bos Tan murah hati. Bos Tan baik. Ketika puluhan ribu orang abadi bersemangat, orang abadi yang tak terhitung jumlahnya datang ke langit di luar jalan. Hanya bernafas, di atas kepala Tan Yun dan di jalanan, ada ratusan ribu orang. Chu Xiao berteriak, semuanya adalah batu abadi kelas menengah. Anda semua tahu rasa terima kasih dan kebencian dari rumah Miao, pavilion abadi Zubao dan Tiange, kota 4 keterampilan saya. Bosku, Tan Yun, tidak bersalah, tetapi para prajurit ini ingin mengambil bosku. Katamu, apakah bosku bersalah? Mendengar pidato itu, ratusan ribu orang abadi berbicara dengan satu suara, dan suara itu mengguncang langit, tidak bersalah. Katanya bagus, ada banyak hadiah. Chu siap. Di cincin abadi di antara jari-jarinya, potongan-potongan batu abadi kelas menengah, seperti surga dan wanita menyebarkan bunga, meledak ke abadi di langit dan di tanah. Puluhan ribu orang abadi bersorak. Setelah menangkap batu abadi, mereka berkata dengan penuh semangat, Bos Tan, Anda benar. Bos Tan, jangan takut. Bahkan jika seseorang datang dari pavilion perintah, kami akan bersaksi kepada Anda. Betul sekali. Suara orang-orang abadi terngiang di telinganya. Li Yongchang berkata pada Jia Lai, apa yang harus kita lakukan? Menurut peraturan kota, militer kita benar-benar tidak berhak menangkap orang. Jia Lai berpikir untuk ditinggalkan oleh Tan Yun. Di mana dia bisa mengatur begitu banyak? Li Yongchang, apa yang kamu takutkan? Kami berada di bawah perintah. Jika terjadi sesuatu, Mayor Jenderal kami akan menanganinya. Sekarang kita hanya menangkap orang. Setelah Jia Lai berkhotbah kepada Li Yongchang, dia berteriak kepada perwira abadi dan prajurit abadi di belakangnya, orang-orang abadi ini telah dibutakan oleh batu abadi. Sekarang dengarkan perintahku, tangkap Tan Yun hidup-hidup dan bawa dia kembali ke barak. Setelah perintah, Jia Lai meraung pada ratusan ribu orang abadi, sekelompok semut mol, keluar dari sini. Siapapun yang berani membuat masalah lagi akan menanggung akibatnya. Mendengar pidato itu, ratusan ribu orang abadi menjadi tenang dan tampak seperti berani marah. 30 perwira abadi dan 300 tentara abadi berjalan menuju Tan Yun dengan senjata di tangan. Menusuk. Tan Yun menyikat lengan kanannya dan menggores tanah 3 kaki di depannya. Tan Yun menjulurkan jarinya, menunjuk kegoresan di tanah dan berkata dengan bangga, siapapun yang berani melewati garis ini, aku akan menyia-nyiakan kakinya.